Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini dari kitab Yosua pasal 5. Ini cerita mengenai setelah orang Israel menyeberang Sungai Yordan dan mereka disunat ya, karena generasi keduanya yang lahir di padang gurun itu belum disunat ya. Generasi pertama yang keluar dari Mesir ya itu sudah disunat. Tapi yang generasi keduanya selama perjalanan di padang gurun 40 tahun itu mereka belum disunat. Itu sebabnya disunatlah mereka itu semua. Kemudian ada satu perkataan Tuhan yang kita merenungkan hari ini, yaitu di dalam Yosua 5 ayat 9. Ya, saya bacakan ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini, ya setelah disunat itu, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir itu daripadamu. Ya, celak Mesir ya. Jadi Mesir itu merupakan suatu celak bagi umat Tuhan ya. Nah, kita harus tahu dulu Mesir ini apa yang menyebabkan dia, Alkitab mengatakan dia suatu celak, reproach itu ya, disgrace lah isinya, yang membuat kita malu lah kalau kita di situ ya, umat Tuhan ya. Nah, Mesir itu dalam Alkitab itu simbol daripada perbudakan dunia ya. Firaun sebagai iblisnya yang simbolnya ya, yang memperbudak umat Tuhan di Mesir ya. Umat Tuhan Israel diperbudak di Mesir dengan cara disuruh kerja keras ya. Kita tahu kerja keras sehingga mereka nggak bisa beribadah kan. Sasaran daripada perbudakan Mesir itu adalah supaya jangan Israel beribadah kepada Yahweh, gitu aja ya. Tapi nggak hanya perbudakan doang, kerja keras begitu, tapi juga dikasih makan ya, kayak bawang prei, daging atau apa semuanya. Makanya ketika orang Israel keluar dalam perjalanan di padang gurun, mereka rindu balik ke Mesir. Cenderung lah, pokoknya kalau ada apapun masalah di padang gurun, mereka bilang, udahlah, kita kembali ke Mesir. Kita ingat di Mesir itu enak, gini-gini makanannya, dan sebagainya ya. Walaupun di situ rumah perbudakan, tapi mereka betah, karena ada kenikmatannya. Jadi itulah cara perbudakan Mesir itu, dengan kerja keras, berikan yang kenikmatan juga, dengan maksud tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Dan memang Tuhan bilang nggak bisa beribadah ya. Nah, setelah Israel masuk menyeberang Sungai Yordan, barulah mereka itu meraih warisan mereka. Barulah mereka berada dalam kondisi di mana mereka tinggal berperang perlahan-lahan ya, dari mulai Jericho, nanti Ai, beberapa kota terus ya. Mereka bertempur lah ya, meraih warisan mereka ya. Itulah realnya mereka itu sebagai umat Tuhan, memiliki tanah sesuai janji Tuhan kepada Abraham ya, memiliki bait sucinya nanti di situ dibangun dan sebagainya. Mereka beribadah lah di tanah perjanjian. Memang orang Israel nggak bisa beribadah, bait suci juga nggak boleh dibangun di sembarang tempat, harus di tempat yang Tuhan tentukan ya. Jadi ibadah itu Israel itu hanya bisa dilakukan di tanah perjanjian, di tempat di mana warisan mereka itu berada ya. Nah, oke lah, mari kita terapkan dulu kasus ini ya ke dalam kehidupan kita ya. Nah, kita juga tidak bisa beribadah. Nah, umat Tuhan itu, gereja itu kan Israel simbol daripada gereja. Gereja juga mengalami pertama perbudakan di Mesir, perbudakan dunia ya. Ya, termasuk dunia secara umum maupun dunia kekristenan juga ya. Karena kita bilang kalau secara umum kan janganlah kamu mencintai dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya, kata surat Yohanes itu ya. Kalau orang mencintai dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu ya. Karena apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Nah, jadi artinya dunia secara umum juga memperbudak. Orang Kristen itu diperbudak oleh dunia secara umum dengan kerja keras apa semua dari pagi ke pagi begitu, sehingga intinya pokoknya nggak bisa beribadah. Tapi ada kenikmatannya, ada dapat harta, dapat ini semuanya. Cuma jangan salah ya, semua harta, semua langit bumi laut dan segala itu semuanya milik Tuhan. Jangan nanti kita bilang itu iblis yang ngasih kita harta benda. Atau kalau ada orang makan merasakan kenikmatan, itu bukan iblis yang ngasih kenikmatannya, itu Tuhan. Kita pengkhotbah bilang ya, mana ada orang bisa makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan ya. Jadi iblis hanya bisa membuat orang mencuri makanan. Nah, itu yang dia bisa, hanya yang dia bikin ya. Oke lah, jadi umat Tuhan, gereja juga bisa diperbudak dalam di dunia ini, di Mesir ya. Nah, itu sebabnya gereja yang dalam kondisi begitu, umat Tuhan tidak bisa beribadah, yang tidak bisa. Nah, kalau beragama bisa. Nah, ini saya mau bicara dulu sebentar perbedaan beragama dengan beribadah.
Kalau beribadah itu tidak kelihatan, itu soal batinnya. Yesus bilang ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Mendengar bisikan roh setiap hari, ngikutin aja, belajar begitu ya. Kemana roh bilang ke kiri, roh bilang ke kanan, dan sebagainya. Roh bilang kerjakan ini, kerjakan itu, sebagainya. Kayak di Kisah Para Rasul itu, ya Roh Kudus itu 70 kali itu dibilang Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, Roh Kudus penuh Roh Kudus dan sebagainya. Jadi ibadah itu dalam batin, tidak bisa kelihatan. Ya itu ibadah itu adalah batinia. Tapi kalau beragama Kristen itu lahiriah. Ya gedungnya ada kok, kebaktiannya tertentu hari Minggu. Udah gitu aturannya juga, aturan agamawinya jelas ya. Atur yang harus begini, harus begitu, ritualnya juga jelas. Jubah pendetanya pun kelihatan. Apa-apa pun semuanya kelihatan. Programnya pun sering tertulis itu di depan pintunya itu. Itu bukan beribadah, itu beragama. Ya, orang yang beragama Kristen tuh belum tentu beribadah. Siapa tahu batinnya tuh mencintai dunia. Ya, bisa dia datang hari Minggu, bawa Alkitab, semuanya kelihatannya kayak bagus banget ya. Maaf kata ya saudara kalau saya bilang begini, saya pernah juga bilang, jangan tersinggung ya. Saya bilang ya, monyet juga bisa loh dilatih untuk beragama Kristen. Saya ulangi lagi ya, monyet bisa dilatih untuk beragama Kristen. Gimana caranya? Ajarin aja monyet bawa Alkitab ya. Suruh dia duduk ya, suruh dia angkat tangan, suruh dia, kalau monyet kan bisa niru-niru begitu ya. Tapi kan dia nggak beribadah, dia hanya beragama Kristen kayaknya ya begitu ya. Jangan tersinggung ya kalau saya bilang begitu. Karena beribadah itu harus di tanah perjanjian, harus melewati sungai Yordan, harus juga mengalami sunat. Nah inilah kalau saya bilang sebenarnya kita sudah disunat, sunat Kristus tapi ya tentunya ya, bukan sunat jasmani ya. Coba dulu saya baca dulu ya kalau 2 ayat ke-11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah kalau tubuh yang berdosa kita ditanggalkan, kita belajar mendengar bisikan roh. Ya bisa gagal? Ya bisa lah. Paulus saja gagal di penghujung kehidupannya ketika dia dinasihati oleh para murid oleh bisikan roh. Tuh murid itu murid-murid digerakkan oleh Roh Kudus. Nasihatin tuh Paulus, jangan pergi ke Yerusalem. Nanti akan ada masalah di sana. Paulus ngotot dia harus, pokoknya aku mati pun di Yerusalem. Enggak, dia pun gagal bisa. Persoalannya soal gagal atau enggak itu bukan itu. Yang penting kita belajar mendengar bisikan roh dan hidup kita adalah mendengar bisikan roh. Itu ibadah. Ya, bukan harus rutin hari Minggu datang kasih persepuluhan kelihatannya kayak beragama kudus suci bang. Enggak gitu, sekali lagi ya. Ibadah itu tidak kelihatan ya. Tapi beragama Kristen itu kelihatan. Itu bukan maksud Tuhan. Kekristenan itu jadi agama itu karena kejatuhan. Itu saya bilang makanya dunia itu sistem atau kosmos dalam Injil Yohanes itu termasuk kosmos kekristenan. Jangan mencintai itu ya. Karena dalam kosmos kekristenan itu ini hawa nafsu daging, keinginan mata, kekaguan hidup ya itu ngumpul juga di situ sama aja. Coba tanya sama orang Kristen yang di dalam dunia Kristen, apa sih keinginan kamu, cita-cita kamu? Sama kok dengan orang yang di dunia ini, ingin kaya, ingin populer, ingin sukses, ingin apa, sama. Makanya banyak pengkhotbahnya teologi sukses juga. Nggak terlalu jauh beda lah, beda tipis lah. Karena dunia sama dengan dunia ya, itu. Artinya intinya begini. Semoga kita mendapat kasih karunia Tuhan untuk berjalan terus ya ke padang gurun, bahkan nyebrang sungai Yordan, dan kita mengalami sunat Kristus ya. Penanggalan akan tubuh yang berdosa, kita mulailah beribadah, mengikuti bisikan Roh Kudus ya. Hari lepas hari berperang memang itu banyak konfliknya nanti, banyak masalahnya, banyak tantangannya, nggak apa-apa ya. Yang penting beribadah di hadapan Tuhan, ibadah yang seperti yang diajarkan Yesus, ibadah dalam roh dan kebenaran ya. Begitulah, semoga kita mendapat kasih karunia untuk maju terus lah ya, menyeberang sungai Yordan, disunat Kristus ya, dan kita mulai beribadah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin.